Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banyak saya karena ada presiden di sini, makanya pertama kali yang saya hormati presiden. Mohon maaf Pak Bima, merupakan hal ini diwakili oleh Pak Yono dan seluruh jajaran daerah provinsi Jawa Barat, Majalengka. Tadi Pak Wakil Bupati sudah lebih duluan pamit karena ada acara. Bupatinya saya tahu dia seorang politisi. Karena itu yakinlah ruang di Majalengka ini pasti sangat kondusif untuk perjuangan para pekerja. Karena pimpinan daerahnya mantan pekerja seperti kita-kita ini punya usaha sendiri, seorang aktivis dan seorang politisi. Jadi saya kira sangat paripurna. Karena itu kita tidak bisa menghalangi kalau dia masih harus berkeliling mengikuti banyak acara yang lain. Sahabat saya Pak Jaya Samanta yang terus aktif mendampingi kawan-kawan pengurus PPMI dari sejak didirikan sampai sekarang. Hampir setiap ada acara beliau ada di situ, dan beliau selalu mendorong supaya PPMI ini diapresiasi oleh semua kalangan. Sampai Presiden Gus Dur pun di mana saja berbicara, dia tidak pernah lupa untuk menyebutkan PPMI. Meskipun PPMI ini disinyalir orang-orang di dalamnya terdapat banyak orang yang radikal. Radikal itu sebenarnya tidak selalu negatif. Radikal selalu memperjuangkan sesuatu secara mendasar. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat saya, Pak Egy Sujana. Dia Ketua Umum HMI NPO yang bersama-sama dengan saya sebagai wakilnya, kemudian saya menggantikannya sebagai Ketua Umum. Yang ketika itu kita sama-sama tidak setuju menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Ini jangan dikatakan bahwa menolak Pancasila, tidak. Cuman kalau dijadikan asas tunggal. Dan alhamdulillah sekarang ini Pancasila tidak lagi menjadi asas tunggal, tapi asas dalam kehidupan bernegara. Tapi silahkan yang mau berorganisasi menjadikan Pancasila sebagai asas, tapi juga menjadikan ideologi agamanya sebagai asas juga. Itu biasa. Yayasan silahkan Pancasila sebagai asas, tapi juga tetap mempunyai pilihan bahwa di samping Pancasila ada asas lain yang ditempatkan di dalam organisasinya itu, dan itu tidak masalah. Yang jelas, waktu itu kita melihat bahwa pekerja ini menghadapi tantangan yang begitu banyak, khususnya para pekerja muslim. Saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Pak Habibie, karena saya adalah Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di DKI Jakarta, dan saya diamanahkan untuk mengkoordinasikan hubungan antar lembaga, termasuk khususnya dalam hal pendidikan. Maka kami berkomunikasi dengan teman-teman untuk bisa mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia ini, sampailah pada suatu pikiran perlunya kita membentuk suatu organisasi pekerja yang bisa membantu mereka. Karena salah satu tujuan kita bernegara adalah mensejahterakan masyarakat umum. Nah,
bagaimana mungkin kita bisa mensejahterakan mereka kalau para pekerjanya ini tidak mendapatkan perlindungan untuk mendapatkannya itu. Saya punya teman dekat yang sekarang Menteri Tenaga Kerja, saya lama bersama-sama di Komisi 9 di DPR, jadi Ibu Ida Fauzia. Saya yakin dia adalah orang yang konsen juga memberikan perhatian terhadap masalah ini. Bahkan sebelumnya juga Pak Hamid Dahiri adalah teman dekat saya. Sebelumnya juga teman dekat saya, Pak Muhaimin Iskandar. Jadi ketiga-tiganya ini adalah orang yang pernah menduduki Kementerian Tenaga Kerja dan sahabat saya selama di Dewan Perwakilan Rakyat. Saya di Dewan Perwakilan Rakyat 15 tahun dan kemudian sekarang di Dewan Perwakilan Daerah. Jadi di Dewan Perwakilan Daerah saya lagi sekarang diamanahkan untuk berinteraksi dengan teman-teman di DPR, karena itu saya ditunjuk sebagai ketua fraksi atau ketua kelompok DPD, fraksi terbesar di MPR, karena Dewan Perwakilan Daerah itu anggotanya sebanyak 136 orang. Jadi yang terbesar. Fraksi yang terkecil adalah P3 19 orang, tapi sama-sama satu fraksi, 136 dan 119. Nah, di sana kita berkomitmen sekarang ini kita akan membahas tentang pokok-pokok haluan negara. Kenapa haluan negara ini perlu? Karena kita ingin supaya Presiden kita bisa berikan wawasan tentang haluan negara, supaya janji-janji politiknya itu sejalan dengan haluan negara, sehingga tidak ada nanti presiden yang begitu bangun tidur tiba-tiba apa yang ada dalam pikirannya itu yang langsung diumumkan, padahal itu tidak terdapat di dalam haluan negara maupun dalam janji politik. Mau berutang tidak boleh, meskipun presiden tidak boleh langsung seketika mengatakan untuk berutang. Mau pindahkan ibu kota juga tidak bisa seketika untuk memindahkan begitu saja, tapi perlu didasarkan pada suatu perencanaan yang bagus. Kita bisa bayangkan kalau setiap bupati tanpa dia memiliki haluan di dalam pemerintahannya itu, apa saja yang menjadi keinginannya tiba-tiba dia lakukan. Ini tidak bisa. Jadi harus kita mempunyai haluan. Meskipun sekarang menjadi permasalahan bahwa haluan ini nanti bagaimana cara pertanggungjawabannya, itu mekanismenya kita akan pikirkan. Nah, di dalam pokok-pokok haluan negara ini ada yang tentang tenaga kerja, ada bidang ekonomi. Karena itu saya sangat berkepentingan supaya kawan-kawan di PPNI ini aktif untuk hal tersebut, supaya nanti kita bisa memberikan masukan. Ya, termasuk saya tahu di sikap kawan-kawan ini bahwa terhadap undang-undang Omnibus Law tidak setuju, ya, menolak undang-undang Cipta Kerja, meskipun ini sudah diundangkan, ya, sudah diundangkan. Nah, mekanisme penolakannya bagaimana? Ya, memang di samping suara PPNI seperti ini, tapi perlu juga kita menyampaikan kajian bahwa bidang-bidang ini yang tidak benar, yang harus diperbaiki. Nah, ini saya kira nanti saya ingin bersama teman-teman PPNI kumpul beberapa orang siapa yang sangat serius untuk mendalami, untuk mengkaji ini. Kita bicara, nanti saya panggil menterinya. Kita berkomunikasi, berdiskusi seperti yang disampaikan tadi Pak Bupati, bahwa daripada demo kita berdiskusi. Nah, tapi karena Pak Wakil Bupati juga dulu sering demo, nggak apa-apa, sekali diikuti cara dia juga ya. Tidak masalah, cuman ya jangan menimbulkan kegaduhan, anarkis dan lain-lain. Kalau perlu minta dikawal oleh Polres supaya aman, terkendali, kayak gitu. Jadi karena mereka adalah petugas, bukan. Jangan terkesan saya biasa melihat di para demonstran seolah-olah polisi ini adalah lawannya. Itu bukan, polisi cuma menjalankan tugas. Nah, polisi juga harus tahu bahwa yang dihadapi ini adalah anak-anak masa depan kita. Kita tidak boleh kasar dengan mereka. Ajak dialog. Saya melihat ada polisi yang tiba-tiba biasa merangkul, mengajak berbicara. Ini saya senang melihat gaya yang seperti ini. Gaya yang sangat humanis, sangat manusiawi, ya.
Apalagi kita tahu banyak pekerja ini. Ya, saya sekarang menjadi ketua pansus guru honorer. Saya menangis, saya didatangi oleh mereka. Ada yang 3 bulan tidak dibayar gajinya, ada yang 6 bulan baru dibayar, dan itu pun jumlahnya tidak seberapa. Ada yang cuma berjumlah 150.000 per bulan, sehingga satu kali dia terima 900.000. Sehingga ketika kita mengadakan pertemuan, ada yang datang dengan celana melorot yang diikat dengan tali rapia, padahal dia adalah guru. Ada yang datang memperlihatkan sepatunya, sepatu mereknya bagus, tetapi dibawanya bolong. Ternyata itu dibeli di tempat doakan. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena itu saya pernah menggugah, bahkan saya menulis buku. Ada buku saya tapi tidak cukup untuk dibagikan semua. Nanti saya kasih beberapa, tolong disiapkan. Saya lagi cetak lagi. Ini baru beberapa hari saya terbitkan, tapi langsung habis kemarin karena beberapa kali pertemuan dalam jumlah yang cukup banyak. Bukan jumlahnya yang besar, tapi pertemuannya dalam satu hari itu ada beberapa kali. Jadi itu terbagi buku-bukunya di situ. Dan sebentar lagi saya akan terbitkan satu buku. Saya barusan mengadakan lomba menulis tentang guru honorer. Lebih 500 tulisannya masuk, dan saya pilih ada 25 tulisan terbaik dan saya terbitkan dalam bentuk buku. Saya berikan hadiah kepada mereka yang termasuk penulis yang dipilih tulisannya itu. Ini persoalan kita banyak, tapi semua bisa diselesaikan insya Allah. Nah, apabila kita membangun komunikasi yang baik. Jadi kuncinya adalah pada komunikasi. Ya. Saya kira saya sekali lagi memberi apresiasi kepada teman-teman para pekerja. Saya berharap kita bisa duduk nanti setelah ini. Saya menyiapkan waktu untuk berbicara tentang isu-isu ketenagakerjaan, isu-isu kehidupan yang lebih demokratis yang kita akan bangun, wacana tentang amandemen. Saya kira kalau ada amandemen tentu ada juga keinginan pada para pekerja bagaimana mengimplementasikan pasal 33 dengan konkret ini supaya perekonomian ini betul-betul perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, ya, sebagai usaha bersama ya. Karena begini, investor itu pasti kita akan setuju kalau dia masuk di sini. Tidak akan ada yang menolak tentang itu. Cuma bagaimana investor ini datang untuk mensejahterakan warga sekitar itu menjadi prioritas. Karena itu sebagai pimpinan Komisi 7, saya periode lalu saya pimpinan Komisi 7, saya datang karena ada sesuatu yang viral terus tentang tenaga kerja asing yang begitu banyak masuk di Indonesia. Dan salah satu tempatnya itu adalah di Morowali di Sulawesi Tengah. Makanya saya membentuk tim baru ke sana melakukan kunjungan kerja. Tiba di Sulawesi Tengah, saya mau dijemput dengan helikopter. Tapi helikopter, pernah mungkin mendengar beritanya ada helikopter jatuh. Itu yang menjemput saya itu, yang jatuh dan kemudian security satpam yang ada di bawah itu meninggal satu karena kelindas. Tapi waktu itu saya minta supaya direksinya datang ke Palu biar kita bertemu di Palu. Jadi saya batalkan untuk ke Morowali. Datanglah direktur utamanya sama salah seorang komisaris yang kebetulan komisarisnya sangat ternyata dia kenal dengan saya karena mantan Kapolda di Sulawesi Selatan, orang Jawa Tengah yang tinggal sekampung dengan istrinya Pak SBY, Presiden SBY. Dia mengenalkan diri, masih ingat Pak Tafsir saya ini. Kemudian dia bercerita kepada saya tentang apa yang terjadi sesungguhnya di Morowali. Dia perlihatkan daerah Morowali daerah kumuh awalnya, tapi sekarang itu kelihatan menjadi daerah yang sangat megah, lampunya berkilau setiap malam yang dulunya gelap gulita, punya air kok, punya pelabuhan sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Saya bilang oke lah, saya memberikan apresiasi atas apa yang dicapai terhadap infrastruktur yang luar biasa ini. Tetapi pertanyaan saya, betulkah
bahwa tenaga kerja asing sangat banyak di sana. Dijelaskan oleh direkturnya, birunya orang Batak, saya lupa siapa namanya lagi. Dia menyampaikan, Pak Tamsir, kita pernah mengumumkan menerima tenaga kerja sebanyak 2.000 orang, tapi yang mendaftar cuma 9 orang. Dan yang 9 yang mendaftar ini yang lulus cuma 6 orang. Jadi tidak bisa tidak, kami mendatangkan dari Tiongkok sebanyak 1.994 orang untuk memenuhi perbulan 2.000 itu. Itu alasan yang disampaikan. Karena itu juga kepada teman-teman saya menghimbau supaya mengupgrade diri, supaya kita bisa masuk dalam setiap wilayah kantong-kantong kerja yang ada itu. Cuma saya juga tetap tidak mentolerir itu, karena pasti ada hal-hal yang mengakibatkan pendaftarannya kurang. Ternyata karena bahasa yang dipakai bahasa Mandarin, pengantar dalam buku petunjuknya itu mengoperasikan peralatan itu bahasa Mandarin, karena peralatan yang dimasukkan dari Tiongkok langsung. Karena itu saya pernah bertemu dengan investornya juga, termasuk dari Timur Tengah. Ketika saya berkunjung keliling ke Timur Tengah, saya menawarkan supaya kalian ini, orang Indonesia ini kan saya bilang hampir 90% Muslim. Anda punya tanggung jawab juga supaya membantu masyarakat Islam di Indonesia ini dengan berinvestasi di sana. Karena saya tahu Anda ini banyak orang yang over liquid dan dia tidak tahu mau diapakan uangnya, karena itu hanya ditabung di bank-bank konvensional yang dia tidak mau terima bunganya. Akhirnya dia langsung menyampaikan ke saya, coba saya minta pekerjaan apa saja yang mungkin kami berinvestasi di Indonesia. Saya sampaikan semua jenis-jenisnya. Dia bilang kami sangat tertarik. Dan sekedar Anda tahu, dia bilang, pengusaha-pengusaha Cina itu banyak kesini meminjam uang dari kami, dan mungkin salah satunya itu dia pakai untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, karena itu saya kira ini sangat bagus. PPN ini membuat link juga ke Timur Tengah supaya salah satu diantaranya mereka juga butuh tenaga kerja yang banyak, meskipun kita ada moratorium kalau dengan Arab Saudi, karena dulu terjadi banyak pelanggaran di sana. Tetapi sekarang ini saya kira sudah tidak. Saya bertemu dengan, kebetulan saya pernah menjadi Ketua Badan Kerjasama Parlemen Indonesia dengan Arab Saudi. Saya ketuanya, jadi saya membicarakan hal ini dengan mereka dan meminta kepada saya, tolong Pak Tamsir supaya moratorium itu dicabut. Karena kalaupun ada kesalahan orang Arab di sini melakukan kesalahan terhadap tenaga kerjanya, itu kasuistis, tidak semua seperti itu. Kami ini sudah merasa satu keluarga dengan orang Indonesia ini. Meskipun kami bisa mendatangkan tenaga kerja dari negara lain, tetapi kami masih lebih merasa bahwa kalau Indonesia itu adalah saudara kami. Karena itu kami itu waktu ada tenaga kerja di grup-grup kami ini, tenaga kerja Indonesia itu selalu kami beri kesempatan pada Kamis Jumat libur untuk pergi umroh atau ada pengajian. Jadi ini saya kira saya ketemu dengan orang yang seperti ini sangat bagus. Dan kebetulan waktu saya pulang naik pesawat, saya di bisnis class, tapi ada juga tenaga kerja dulu di bisnis class. Saya kaget juga, ternyata diantar oleh majikannya sampai ke atas, dan majikannya turun. Saya tanya, kamu kerja apa? Dia bilang ada yang kerjanya pembantu, ada yang supir. Nah, tapi ini ada di bisnis kelas. Jadi luar biasa. Dia bilang saya malah Pak diantar oleh majikan saya pulang itu dengan jet pribadinya. Nah, jadi suatu waktu ada yang diantar pulang dengan jet pribadi, dan saya komunikasi dengan dia minta diantar pulang kampung. Di Jawa Barat ini saya suruh supir saya antar. Ya, jadi tidak seluruhnya juga negatif seperti dalam persepsi kita. Tapi saya minta Anda, orang Arab, harus memberi sanksi yang berat kepada mereka yang melakukan pelanggaran, karena ini membawa citra Arab secara keseluruhan. Saya bilang
mungkin cuma 1-2 yang melakukan kesalahan ya. Karena itu saya minta duta besar, kawan saya yang baru diganti ini Pak Agus, supaya membangun hubungan yang baik. Bagaimana caranya supaya tenaga kerja kita yang ada di sana ini ketika datang betul-betul diapresiasi, ketika mau pulang juga seperti itu. Kalau perlu ada rumah singgah, sebelum sampai ke Indonesia sudah ditahu semua permasalahannya apa, sehingga selesai di rumah singgah itu baru pulang. Nah, kalau itu bisa diterapkan saya kira sangat bagus. Apalagi di Arab Saudi itu kan ulamanya luar biasa apresiasinya terhadap masalah-masalah seperti ini. Karena itu saya bilang jangan hanya hubungan yang dibangun dengan pemerintahannya secara resmi, tetapi juga dengan ulamanya. Nah, itulah saya kira pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan. Dan insya Allah apa yang saya gambarkan tadi mudah-mudahan itu tidak berketerusan, bahwa setiap ada investasi maka tenaga kerja juga dan investor itu mendominasi untuk masuk bekerja di situ. Karena kalau Jepang tidak seperti itu, Amerika juga saya kira tidak seperti itu. Terus saya bertemu dengan Dubai, dia bilang kalau saya investasi di Indonesia tidak mungkin tenaga kerja saya kirim ke sana. Saya akan butuh tenaga kerja di sini, dia bilang. Kami butuh tenaga kerja di sini. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa kami berinvestasi kemudian peralatan dari kami dan segala macamnya, kemudian tenaga kerja juga dari kami, itu tidak. Nah, karena itu saya minta kepada mereka supaya mulai memperhatikan hal itu. Nah, saya senang sekali tadi saya masuk jalan tol, sepanjang perjalanan itu ternyata tol itu sudah dimiliki oleh orang Arab. Udah dibeli, ya, namanya jalan tol siapa itu. Jadi, nah saya kira ini tadinya saya kritik nih, pemerintah ini bangun jalan tol kemudian dia jual. Nah, tinggal kita lihat nanti yang kejadian kalau di Medan itu perlu dikritisi. Kenapa? Investasinya 1,4 triliun dijual 800 miliar, jadi rugi 600 miliar. Ini mestinya tidak boleh dijual murah, tapi tentu sudah ada perhitungan daripada menjadi beban terus karena mungkin tolnya itu tidak mencapai BEP, akhirnya harus dilakukan seperti itu. Jadi beban terus menerus. Tapi bagaimana dengan tol yang lain? Nanti kita coba lihat itu. PPMI boleh juga mempelajari. Jadi Anda semua harus berkomitmen bahwa wadah perjuangan PPM ini adalah sebuah wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu, temanya ini adalah sangat benar bahwa musyawarah wilayah ini adalah salah satu tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat wilayah Jawa Barat dan khususnya di Majalengka ini. Selamat dan sukses di dalam bermusyawarah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.